Oke guys, saat ini kita akan mereview New King James Version Study Bible Full Color Edition, edisi berwarna dia bilang. Dan di sini adalah sumber yang komplit untuk mempelajari firman Tuhan. Ini penerbitnya Thomas Nelson. Ini tebelnya seperti ini. Oke, di belakangnya diterangkan tentang New King James Version Study Bible ini, fitur-fiturnya seperti apa. Nanti kita lihat langsung ya. Dan yang jelas adalah dicetak dengan huruf convert print eksklusif. Yuk kita lihat apa yang ada di dalamnya. Pertama ini ada New King James Study Bible edisi ketiga ya. Editor-editornya. Nah ini copyright-nya. Nah, di sini dijelaskan ada beberapa fitur-fitur. Pertama, dia New King James Version, lalu ada referensi silang, ada ayat-ayat yang merupakan profetik tentang kedatangan Mesias dan penggenapannya ditandai dengan tanda bintang, sehingga kita bisa tahu ayat mana. Lalu ada catatan, ada pengantar untuk setiap kitab, dan ada outline-nya. Nanti kita akan lihat. Ada timelines, ada artikel, ada Bible Times dan Culture Note yang sangat penting juga. Lalu ada diagram dan tabel. Nah ini yang unik, dia ada 350 kata Ibrani dan Yunani yang dengan strong number untuk kita pelajari lebih detail. Nah ini daftar isinya, ini editornya, kontributornya seperti apa. Merupakan sarjana-sarjana Alkitab. Oke, di sini ada catatan, singkatan, lalu kata pengantar tentang New King James Version. Nah, di sini ada artikel tentang bagaimana kita bisa mengerti apa yang Alkitab katakan. Lalu di sini ada artikel, di sini artikelnya banyak ya, artikel-artikel yang menolong kita untuk lebih mengerti tentang kitab yang kita pelajari atau latar belakang ataupun culture dari setiap kitab ini. Setiap kitab tuh ada artikelnya. Lalu ada Bible Times dan Culture Note. Lalu ada tabel dan diagram. Lalu ada peta, ya, in-text map. Ya. Nah ini adalah study words, kata-kata Ibrani dan Yunani yang dipelajari. Ada 350 kata nantinya dengan strong number. Oke, kita akan masuk ke Perjanjian Lama. Nah, ini wow, keren banget kitab Kejadian. Lihat gambarnya, bagus. Ini yang disebut dengan artikel pengantar ya di setiap kitab. Jadi di dalam kitab Kejadian ini ada artikelnya tentang latar belakangnya. Lalu, nah di sini yang namanya timeline, ya, waktu-waktu dalam kitab Kejadian ini. Lalu ini adalah outline-nya, garis besar dari kitab Kejadian. Ini kita mulai masuk dalam Kejadian 1 ayat 1. Nah ini yang kita sebut sebagai study notes, catatan untuk mempelajari lebih detail dari ayat yang terkait. Ya. Di sini hampir setiap ayat ada catatan untuk kita pelajari. Study Bible ini menggunakan format 2 kolom. Cross reference-nya, referensi silangnya ada di bawah. Lalu study notes-nya 3 kolom. Dan kalau kita lihat setiap ayat yang di sini dan ditulis di sini dikasih warna merah sehingga kita mengerti ayat mana yang sedang dijelaskan. Oke. Ini itu gambarnya bagus banget. Saya udah kasih. Nah, ini contohnya tentang tabel Perjanjian Abraham. Nah, ini peta ketika bangsa Israel keluar Exodus. Di sini ada alternatif rutenya seperti apa. Nah, ini adalah ilustrasi tabernakel, kemah pertemuan. Lalu di sini ada tabel lagi. Nah, ini tabel tentang persembahan-persembahan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Nah, di sini kita mempelajari kata Ibrani sabat, ada strong number-nya, lalu ada penjelasannya. Tabel lagi tentang kemenangan dan masalah-masalah yang dihadapi oleh Daud. Nah, ini adalah Solomon Temple, Bait Allah yang dibangun oleh Raja Salomo. Di sini ada penjelasannya, ada bagian-bagiannya dijelaskan, ada visualnya. Ketika kita membaca tentang Bait Allah yang dibangun Raja Salomo, kita bisa mengerti dengan lebih baik lagi. Nah, ini adalah daftar raja-raja utara dan selatan.
peta penyerangan Raja Nebukadnezar. Lalu di sini ada tabel yang merangkum pembicaraan Ayub dengan sahabat-sahabatnya. Nah, ini adalah Yehezkiel Temple yang penglihatan Yehezkiel. Harmony of the Gospel. Jadi harmonisasi antara keempat Injil dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes terhadap kehidupan Tuhan Yesus. Jadi kita bisa melihat kehidupannya Tuhan Yesus dan tercatat di kitab apa aja. Ini kitab Matius. Nah, ini ilustrasi Tempel Herodes, Bait Suci yang didirikan oleh Raja Herodes. Lalu ini Yerusalem pada Perjanjian Baru. Di situ dijelaskan lokasi-lokasi ketika mulai dari Prapaskah sampai penyalipan sampai kebangkitan. Dan terakhir di sini biasa ada tabel tentang satuan, ukuran. Lalu di sini ada Bible as History, What is Theology. Ini artikel-artikel yang disiapkan. Lalu ada Teaching and Illustration of Christ, ya, nubuatan-nubuatan tentang Mesias yang digenapi oleh Tuhan Yesus. Lalu ada perumpamaan Tuhan Yesus. Lalu ada doa di dalam Alkitab, doa-doa apa siapa aja, topik-topik Alkitab terhadap dunia kontemporer saat ini dan hubungannya seperti apa. Nah, ini subjek indeks untuk kita mencari subjek-subjek yang kita pelajari dulu. Banyak. Lalu terakhir ada konkordasi. Kondasinya tebal. Jadi membantu kita untuk mencari kata-kata yang ingin kita pelajari di dalam Alkitab. Lalu terakhir peta, ya, ada beberapa peta yang menolong kita. Nah, kira-kira begitu guys. Review dari New King James Version Study Bible Full Color Edition. Banyak ilustrasi, banyak foto, banyak artikel yang menolong kita. Demikian review kita tentang New King James Version Study Bible edisi full color. Jadi saya biasa menggunakan Study Bible ini selain memberikan gambar yang lebih jelas tentang firman Tuhan. Study Bible ini juga dilengkapi dengan banyak ilustrasi, banyak foto yang sangat membantu. Nah, bagaimana pengalaman kalian ketika menggunakan New King James Version Study Bible? Tulis di komen, sharingkan. Sekali lagi, mari kita menjadi pelaku firman, bukan hanya pembaca saja. God bless.